Toman tuh jangan dipelihara, itu cana terganas, cana terbesar juga guys. Jadi menurut gue itu jangan deh kalau buat pemula. Mending dia itu kalau dikasih makan itu seru banget. Cana maru, ada cana Lu ngapain nih? Lu ngapain Cal? Syuting? Hah? Gue lagi nyantai, lagi melihat ikan-ikan gitu. Syuting ya sekarang ya? Jadi kayaknya sih kan gue belum pernah bikin konten mengenai apa sih recommended ikan predator yang untuk pemula gitu guys. Gue belum pernah ngebahas. Jadi gue takut nih dari kalian yang mungkin belum tahu salah beli atau gimana, nanti akhirnya dilepas ke alam itu kan jangan sampai gitu loh. Jadi gue mau merekomendasi ini yang nonton, yang udah ngeklik video ini kan pasti pengen tahu apa sih yang rekomendasi ikan predator pemula itu apa aja. Jadi gue pengen merekomendasiin 5 ikan predator khusus untuk pemula guys. Jadi nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Dan ini gampang banget kalian dibelinya, bisa di toko ikan, di pasar ikan, semua ada yang gue sebutin. Yang pertama, itu adalah ikan cana, atau bahasa dulunya itu ikan gabus. Sekarang udah berubah jadi ikan cana sekarang, lebih keren gitu guys. Kalau dulu mah sebutannya ikan gabus, tapi ikan cana. Jadi ikan cana itu banyak banget macam-macamnya, ada yang asli Indonesia, ada yang import, dan yang gue rekomendasiin untuk pemula itu yang asli Indonesia guys. Jadi yang asli Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Yang populer itu ada cana maru, ada cana yang populer lagi itu ada cana striata, ada juga cana limbata guys yang populer di Indonesia. Banyak lagi sebenarnya yang populer di Indonesia, dan cana maru juga ada banyak guys. Ada red barito, ada yellow sentarum, banyak nih pokoknya. Jadi berbagai macam jenis dan berbagai macam warna gitu guys. Jadi kalian bisa nyoba mulai dari cana asli Indonesia gitu guys. Cana maru juga bagus sebenarnya untuk pemula. Tapi cana maru itu dia bisa ukurannya agak lebih besar guys. Dan kelebihannya cana itu kenapa khusus untuk pemula, gampang banget dipelihara, terutama yang asli Indonesia itu karena dia itu kayak ikan cupang guys. Jadi dia nggak perlu oksigen atau nggak perlu aerator, itu dia bisa hidup. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pakai aerator biar ada oksigennya juga gitu guys. Terus habis itu dia makanannya gampang banget, dia makan apa aja mau. Ulet tanah, cacing tanah, ulet Jerman, ulet Hongkong, jangkrik, ikan mas hidup, cacing beku, udang beku, semua dimakanin sama dia pokoknya. Cana tuh gampang banget dipelihara. Terus habis itu asli Indonesia, jadi iklimnya juga sama kayak Indonesia, iklim kayak di rumah-rumah kalian gitu guys. Terus nggak perlu pakai heater lagi, nggak perlu pakai chiller lagi gitu guys. Jadi cocok banget untuk dipelihara di Indonesia gitu. Kecuali kalau kalian mau melihara cana-cana yang import, yang seperti cana asiatica, cana auranti, dia tuh dominan biasanya lebih perlu suhu yang lebih dingin ketimbang cana asli Indonesia guys. Jadi kalian perlu menjaga suhunya ketimbang si cana yang asli Indonesia. Jadi agak lebih rumit untuk cara pemeliharaannya gitu kan guys. Karena kalau cana itu kalau misalnya suhunya nggak pas, terus habis itu kualitas airnya mungkin di rumah kalian agak jelek, itu biasanya dia nguncup guys. Sama seperti ikan cupang, dia nguncup. Jadi nggak, kan kalau cana itu kan sebenarnya mirip sama ikan cupang kan ya, keindahannya gitu. Jadi kalau dia nge-flaming atau siripnya terbuka itu biasanya lebih bagus gitu guys kalau di cana, kalau di dunia cana ya. Ya itu rekomendasi gua, cana maru. Pokoknya asli Indonesia deh, cana-cana yang asli Indonesia. Kalian bisa dipelihara di sini gitu. Kecuali toman, jangan. Kalau toman atau gabus toman tuh jangan dipelihara, itu cana terganas, cana terbesar juga guys. Jadi menurut gue itu jangan deh kalau buat pemula, mending maru aja. Terus yang kedua itu ada Oscar. Oscar tuh
bisa dibilang ikan bandel guys, ikan yang gampang dipelihara, ikan yang tahan banting, ikan yang tahan, pokoknya dia ikan tuh sebenarnya tuh kuat banget tuh guys kalau Oscar tuh. Dan banyak banget di pasaran, di mana-mana udah banyak jualnya, dan macam-macam warnanya juga banyak, ada yang Paris, ada yang tiger, ada yang albino, dan cantik-cantik banget sih Oscar. Terus sekarang ada yang Oscar Slayer yang siripnya panjang, terus ada juga Oscar yang short body. Wah, cakep-cakep banget sekarang Oscar sebenarnya. Di dunia Oscar tuh banyak gitu sekarang gitu guys, macam-macamnya, dan bagus-bagus banget. Itu cocok banget untuk pemula guys, karena ukurannya nggak begitu bisa besar, compact, dan dia bisa dipelihara di komteng guys. Komteng tuh apa sih kalau kalian yang nggak tahu nih, yang bagi yang nonton? Jadi komteng itu nih seperti ini. Jadi ada banyak beberapa jenis ikan gitu guys. Ini kan ada ikan siklit, terus ada ikan lele. Gitu, ini termasuk dalam kategori komteng. Jadi satu akuarium banyak berbagai jenis ragam ikan, itu disebutannya komteng gitu guys. Ya gitu, seperti ini. Terus yang ketiga kita bisa coba, kalian bisa coba itu ikan lohan guys. Ikan lohan itu sebenarnya rekomendasi untuk pemula juga karena dia yang tahan banting juga guys. Dia tahan banting, rakus. Terus habis itu cantik juga bentuknya, habis itu nggak bisa begitu besar, terus habis itu makanannya juga mudah banget lohan, makan pelet pun juga mau lohan loh. Jadi gampang banget untuk dipelihara sebenarnya lohan. Tapi ada minusnya nih guys, biasanya lohan itu galak kalau misalkan dimasukin ke komteng. Tapi tergantung juga, kalau kalian pelihara lohannya dari kecil dan biasa ditaruh di komteng, biasanya dia nggak galak. Tapi kalau misalkan kalian beli langsung udah besar, habis itu langsung ditaruh komteng, biasanya dia jadi galak guys, jadi ngelawan si ikan-ikan yang lain, biasanya kalau lohan gitu. Jadi rekomendasinya sebenarnya kalau kalian mau dijadiin ke komteng, pelihara dari kecil gitu guys. Tapi kalau kalian mau yang lebih galak jadinya, lohannya jadi lebih galak, lebih agresif, itu bisa kalian dipisahin ke satu soliter aja atau dia sendirian aja di tempat satu akuarium gitu guys. Jadi kalau kalian misalkan, wah bang kalau misalnya lohan kan galak bang kalau misalnya dijadiin komteng, pilihannya apa bang kalau selain lohan? Bisa kalian ke parrot. Ikan parrot tuh sebenarnya itu dia predator juga guys. Dia makan ikan-ikan kecil juga, terus habis itu dia makan udang-udang beku yang kecil-kecil, dia makanin juga. Dan ikan parrot sama lohan itu sebenarnya satu keluarga guys. Masih satu keluarga gitu guys. Jadi kalau kalian nggak mau lohan karena terlalu agresif, bisa ke ikan parrot yang lebih bersahabat dan bisa dijadiin ke komteng. Warnanya juga cantik karena dia warnanya merah ke orange-orangean gitu. Itu udah yang ketiga ya. Keempat, kita ke peacock bass. Nah, peacock bass ini salah satu populer di Indonesia dan salah satu menjadi idola orang-orang yang baru mulai main ikan predator, atau bahkan yang senior-senior pun juga suka karena dia itu mudah banget dipelihara. Dia itu kalau dikasih makan itu seru banget, kayak mundar-mandir, wah kayak sibuk banget gitu. Jadi kalau dilihat sama orang tuh kayak wah beringas banget, keren banget gitu. Kalau peacock bass. Terus habis itu peacock bass juga banyak banget jenis-jenisnya, banyak banget sekali jenis-jenisnya yang dijual di Indonesia. Jadi bagi kalian yang ingin baru mencoba-nyoba main predator, bisa dimulai dari peacock bass monoculus yang harganya sangat terjangkau. Terus habis itu warnanya juga bagus, patternnya juga bagus. Kalau kalian dapat yang jackpot, yang dapat yang bagus tuh monoculus tuh, kalau udah gede tuh bisa mahal tuh guys. Kalau patternnya bagus. Dan sebenarnya peacock bass tuh mudah sekali dipeliharanya dan bisa di komteng juga, jadi cocok banget. Dan ukurannya sebenarnya dia bisa besar, tapi nggak terlalu besar guys, jadi masih oke lah di akuarium rumah tuh masih oke. Jadi kalian nggak kebingungan juga gitu guys. Sekarang kita kalau bicara masalah ikan predator itu kita harus memikirkan juga ke depannya, apakah ikan ini bisa sampai seberapa maksimal ukurannya. Jadi kita harus memikirkan tempat untuk mereka sampai dewasa tuh cukup apa enggak gitu guys. Jadi jangan beli yang kalian nggak tahu ukuran dewasanya bisa sebesar apa gitu guys. Yang kelima, ini sebenarnya agak nggak recommended, tapi ini menjadi salah satu populer juga, favorit, dan juga mudah sekali dipelihara guys, yaitu red-tailed catfish. Red-tailed catfish bagi kita yang udah mungkin udah pernah main ikan predator pasti tahu banget. Red-tailed catfish itu gampang buat dipeliharanya, dia makan apa aja mau. Cocok sebenarnya untuk pemula, tetapi ini ada tetapinya ya. Red-tailed catfish dia itu suka banget makan temen. Jadi kalau misalkan
temennya yang lebih kecil daripada ukuran badannya dia, biasanya bakal ditelan sama dia gitu guys. Jadi kalian kalau rekomendasiin, kalau untuk melihara rattle catfish, kalian lebih milih kalau teman-temannya itu yang lebih besar ukurannya ketimbang si ukurannya dia gitu. Dan yang ketiga itu dia ukurannya bisa besar guys, rattle catfish. Jadi kalian mungkin bagi kalian yang ingin terjun ke predator mungkin bisa pikir sekali dua kali lah untuk membeli rattle catfish. Tapi menurut gue sih untuk keluarga catfish yang rekomendasi untuk pemula rattle catfish gitu guys. Karena harga terjangkau, banyak di mana-mana pun ada, beli dimanapun ada gitu guys. Dan banyak macamnya juga, ada yang short body, ada yang platinum gitu dah, pokoknya bagus banget. Dan gue sekalian ingin ngasih tahu kalian dan mengingatkan kalian, kalau kalian ingin memelihara ikan predator, kalian harus komit. Maksudnya kayak harus komit sampai dia dewasa, sampai dia akhirnya mati dengan sendirinya gitu. Kalian harus bisa memelihara sepanjang umurnya dia gitu loh guys. Jangan kayak sebentar-bentar, bingung mau melihara ini lagi, udah nggak bisa dipelihara, akhirnya dilepasin ke alam gitu. Jangan guys, karena kebanyakan kasus di Indonesia tuh kebanyakan seperti aligator, spatula, terus habis itu arapaima, red tail. Pokoknya jenis-jenis ikan yang bukan asli Indonesia itu kebanyakan dilepasin di kali-kali sini. Jadi itu merusak ekosistem di Indonesia juga. Jadi dia makanin ikan-ikan asli Indonesia gitu guys. Jadi kalian lebih pikirin lebih baik-baik lah. Kalau perlu kalian persiapin dulu akuariumnya yang cukup. Misalkan dia ukuran dewasanya bisa sampai berapa meter sih? Misalkan semeter, berarti kalian minimal harus cukupin akuarium kalian 2 meter gitu guys. Harus siapin akuarium 2 meter biar bisa dia sampai dewasa gitu guys. Atau kalau perlu kolam gitu biar lebih cantik gitu guys. Ya itu mungkin segitu aja kali ya konten kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi kalian kalau misalkan ada yang mau nambahin ikan predator yang untuk pemula, kalian bisa komentar aja di bawah. Terus kalau kalian ada yang nggak setuju sama saran-saran gue atau rekomendasi gue, bisa langsung aja komentar di bawah. Kalau misalkan kalian mau nambahin atau gimana. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya karena masih banyak konten mengenai ikan predator lain. Oke, ya. Dadah. Ya, le.